Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Everda dengan NIM 22 12 15 461. Saya di sini akan menjelaskan rekayasa perangkat lunak sistem peminjaman buku di perpustakaan. Deskripsi singkat studi kasus dan masalah yang ingin diselesaikan. Sistem perpustakaan peminjaman buku adalah sistem informasi yang dibuat untuk mendukung pengelolaan perpustakaan, yaitu proses peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan buku, serta memberikan kemudahan bagi pengguna atau anggota perpustakaan dalam melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Masalah yang ingin diselesaikan yaitu pertama, proses peminjaman yang rumit. Proses peminjaman buku sering dilakukan secara manual yang dapat menyebabkan antrian yang panjang dan kesalahan pencatatan data peminjaman. Yang kedua, kesulitan melacak buku. Perpustakaan sering mengalami kesulitan mengetahui status buku, apakah itu dipinjam, tersedia, atau hilang. Yang ketiga, pemberitahuan pengembalian buku. Jika tidak ada pengingat untuk pengembalian buku, anggota dapat dikenakan denda jika tidak melakukannya. Identifikasi sistem kebutuhan fungsional. 1. Peminjaman buku. Sistem dapat memungkinkan anggota meminjam buku yang tersedia. Sistem mencatat data peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. 2. Pengembalian buku. Sistem mencatat proses pengembalian buku dan menghitung denda jika terlambat batas waktu. Yang ketiga, pencarian dan pengecekan ketersediaan buku. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori dan mengecek statusnya tersedia, dipinjam, atau hilang. Yang keempat, pemberitahuan jatuh tempo. Sistem otomatis mengirim notifikasi atau pengingat pada anggota jika tanggal pengembalian sudah mendekati atau lewat. Yang kelima, manajemen data buku dan anggota. Admin bisa menambah, mengedit, atau menghapus data buku dan data anggota perpustakaan. Identifikasi sistem kebutuhan non-fungsional. 1. Keamanan sistem. Sistem harus memiliki autentikasi login untuk setiap jenis pengguna, admin, anggota. Yang kedua, kinerja. Sistem mampu menangani banyak transaksi bersamaan tanpa lambat. Yang ketiga, usability atau kemudahan penggunaan. Antarmuka sistem harus sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Yang keempat, ada backup dan pemulihan data. Sistem harus memiliki mekanisme pencadangan dan data rutin untuk mencegah kehilangan informasi. Gambaran arsitektur sistem. 1. Pengguna sistem yaitu admin dan anggota. Yang kedua, web server atau aplikasi sistem adalah mengelola antarmuka pengguna, validasi, dan logika bisnis. Yang ketiga, ada database server, menyimpan data buku, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta histori aktivitas. Rancangan alur. Berikut adalah rancangan alur use case diagram. Yang selanjutnya, model SDLC yang dipilih adalah model waterfall. Alasan pemilihan. Yang pertama, kebutuhan sistem telah ditetapkan dan konsisten. Fitur utama seperti peminjaman, pengembalian, pencarian buku, dan pemberitahuan pengingat telah dijelaskan secara rinci sejak awal proyek. Yang kedua, sistem perpustakaan yang sederhana tidak memerlukan pengembangan lagi atau bertahap. Selanjutnya yaitu perancangan basis data, tabel, relasi, dan ERD sederhana. Pertama, tabel. Tabel anggota. Nama kolom terdiri dari ID anggota, nama, email, dan alamat. Tipe datanya ada integer, varchar, dan teks. Keterangannya adalah primary key dan not null. Yang kedua, tabel buku yang terdiri dari ide buku, judul, pengarang, tahun terbit, status. Tipe datanya ada integer, varchar, year, enum.
yaitu tersedia, dipinjam atau hilang. Keterangannya ada primary key not null. Yang selanjutnya adalah tabel petugas, terdiri dari ID petugas, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Tipe datanya ada integer, date, status peminjaman, dipinjam dikembalikan, keterangan primary key, foreign key, not null. Yang selanjutnya ada tabel denda, yang terdiri dari ID denda, ID petugas, jumlah denda, status denda. Tipe datanya ada integer, desimal, status denda menggunakan enum, yaitu dengan keterangan lunas atau belum. Keterangan ada primary key, foreign key, dan not null. Selanjutnya ada relasi. Berikut adalah tabel relasinya. Selanjutnya ada ERD, Entity Relationship Diagram. Entitasnya anggota, ID anggota, nama, email, alamat. Kemudian buku, ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, status, tersedia, dipinjam atau hilang. Petugas, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status peminjaman, dipinjam, dikembalikan. Terakhir ada denda, ID petugas, jumlah denda, status denda, lunas atau belum. Berikut adalah gambar IRD sederhananya. Berikut merupakan gambaran flowchart-nya. Pertama mulai, kemudian menginput ID anggota. Anggota meminjam buku. Buku dicek terlebih dahulu. Jika tidak tersedia, maka akan tampil tidak valid atau dipinjam. Kemudian selesai. Jika ada atau iya, tampilan buku tersedia. Kemudian catat data peminjaman. Jika terlambat mengembalikan, maka akan terkena denda. Jika tidak, selesai.